Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan sama-sama semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas normal seperti biasa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Hal mendasar yang membedakan antara pertidaksamaan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak ada pada tandanya. Kalau misalkan dalam persamaan kita sudah tahu tandanya adalah sama dengan. Namun kalau misalkan dalam pertidaksamaan tandanya itu ada lebih dari, kurang dari, bahkan ada lebih sama dengan atau kurang sama dengan. Nah, nanti akan ada beberapa sifat yang akan kita bahas dalam pertidaksamaan itu beserta contoh-contohnya. Silakan teman-teman pahami dan silahkan dikoreksi dan silahkan juga ditanyakan apabila terdapat sesuatu yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi nilai mutlak dengan submateri pertidaksamaan nilai mutlak. Ada beberapa sifat-sifat nilai pertidaksamaan nilai mutlak yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sifat pertama di sini ada jika fungsi mutlak fx kurang dari a, maka fx lebih dari negatif a kurang dari a. Nah, sifat pertama ini sebenarnya sama dengan sifat ketiga. Perbedaannya hanya terletak di yang di sini tidak ada sama dengan, yang di sini ada sama dengan. Dan sifat kedua ini akan sama dengan sifat keempat. Perbedaannya sama, terletak di sini di tanda pertidaksamaannya. Jika fx lebih dari a, maka fx kurang dari a atau fx lebih dari a. Oke, kemudian sifat kelima ini sama dengan sifat ke-7 dan sifat ke-6 ini sama dengan sifat ke-8. Dan sifat ke-9 tersendiri dan juga sifat ke-10 juga tersendiri. Nah, jadi kita akan membahas satu-satu sifat ini dengan contoh-contoh yang sudah disiapkan. Oke, baik teman-teman semua, kita masuk ke dalam sifat pertama. Jika fx kurang dari a, maka fx lebih dari negatif a kurang dari a. Nah, contoh pertama, mutlak 4x dikurang 2 kurang dari 2. Maka untuk menjawab soal ini kita harus membentuk daripada soal ini menjadi sifatnya yang ini. Sehingga letak fx-nya itu di tengah, berarti 4x dikurang 2 lebih dari negatif 2 kurang dari 2. Ya, jadi kenapa ini jadi negatif 2? Karena berdasarkan sifat daripada pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Nah, pada soal ini kita ingin menentukan batasan interval daripada nilai x. Sehingga untuk fungsi 4x kurang 2 ini nanti akan menjadi nilai x saja. Maka kita harus menghilangkan negatif 2 dan juga 4-nya ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada 4x dikurang 2. Negatif 2 ini pindah ruas ke sini dan juga ke sini. Sehingga setelah dipindah ruaskan maka menjadi positif 2 dan juga positif 2. Dan ini tinggal 4x. Kemudian negatif 2 tambah 2 hasilnya 0, 2 tambah 2 hasilnya 4. Tinggallah 4x di tengah. Nah, kita ingin mencari batasan interval daripada nilai x. Makanya nilai 4 ini kita pindah ruaskan lagi ke kiri dan juga ke kanan. Karena 4x ini artinya 4 kali x, kalau dia pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian. Makanya x lebih dari 0/4 kurang dari 4/4 atau x lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, inilah batasan interval daripada nilai x untuk contoh pertama. Contoh kedua. X mutlak x dikurang 2 kurang dari 4. Sama ya teman-teman semua. X kurang 2 lebih dari negatif 4 kurang dari 4. Di mana negatif 2-nya ini pindah ruas ke sini dan ke sini, maka menjadi positif 2 dan juga positif 2. Sehingga batasan interval menjadi x lebih dari negatif 2 kurang dari 6. Nah, soal ketiga ini agak sedikit berbeda karena kita akan mengubah tanda pertidaksamaannya dengan berubah dikarenakan dikali dengan negatif 1. Perhatikan. Mutlak 5 dikurang x kurang dari 10, di mana 5 kurang x lebih dari negatif 10 kurang dari 10. Nah,
ini kan 5 positif ya, pindah jadi negatif 5, negatif 5. Makanya negatif 10 kurang 5. Nah, yang ini kan negatif X, terus ini 10 kurang 5. Negatif X ini kita harus jadikan dia positif X. Caranya dengan cara semua ruas kiri, kanan, tengah itu kita kalikan dengan negatif 1. Ketika pertidaksamaan dikali dengan negatif 1, maka tanda yang awalnya lebih berubah jadi kurang. Yang awalnya kurang menjadi lebih. Sehingga ini kan lebih ya, berubah jadi kurang. Yang ini kurang setelah dikali dengan negatif 1 berubah jadi lebih. Nah, sehingga bacanya itu X lebih dari negatif 5 kurang dari 15. Atau untuk lebih mudahnya kita membaca, kita pindahkan tandanya. Tapi sama aja, X lebih dari negatif 5 kurang dari 15. Pindahkan aja ya, tandanya dipindah supaya kita lebih mudah membacanya. Oke, baik, kita akan lanjutkan untuk contoh yang selanjutnya. Contoh untuk pengaplikasian sifat kedua. Jika mutlak fx lebih dari a, nih teman-teman, maka fx lebih dari a atau fx kurang dari negatif a. Di mana fx-nya itu pada soal adalah 2x tambah 6. Sehingga berdasarkan sifat fx lebih dari a, maka 2x tambah 6 lebih dari 4. Sehingga 6 ini positif ya, pindah menjadi 4 dikurang 6, hasilnya negatif 2. Nah, 2x ini kan artinya 2 kali x. Ketika kita ingin mencari nilai x, berarti 2 ini harus kita pindahkan. Karena dia perkalian, pindah jadi pembagian. Sehingga negatif 2 bagi 2 hasilnya negatif 1. Maka x lebih dari negatif 1. Kemudian yang ini, fx kurang dari negatif 2. Berarti 2x tambah 6 kurang dari negatif 4. Sehingga 2x kurang dari negatif 4 pindah ruas jadi negatif 6. 2x kurang dari negatif 10, maka x negatif 10 dibagi 2 hasilnya negatif 5. Dan himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari negatif 1 atau x kurang dari negatif 5. Nah, untuk yang soal nomor 2 pada sifat kedua, ini mengalihkan dengan negatif 1, maka nanti tandanya akan berubah. Soalnya mutlak 3 dikurang 4x lebih dari 4, maka yang pertama harus kita kerjakan adalah fx lebih dari a dulu. Sehingga 3 dikurang 4x lebih dari 4. Negatif 4x berarti 4 ini positif 3, pindah jadi negatif 3. Sehingga negatif 4x lebih dari 1. Kan di sini masih ada tanda negatif ya. Sehingga kita harus kalikan dia dengan negatif 1. Sehingga menjadi 4x kurang dari negatif 1. Karena tadi setelah dikali dengan negatif 1, tandanya berubah menjadi kurang. Awalnya lebih, berubah jadi kurang. Nah, setelah ini kan sudah positif nih di uras kirinya. Maka kita cari batasan interval nilai x-nya. Negatif 1 ini 4 pindah jadi bagi, sehingga x kurang dari min 1/4. Nah, yang kedua, 3 dikurang 4x kurang dari negatif 4 berdasarkan sifatnya. Maka negatif 4 kurang dari negatif 4 pindah menjadi kurang 3, maka negatif 4 kurang 3 sama dengan negatif 7. Jadi negatif 4x kurang dari negatif 7. Ini masih ada negatifnya, berarti kita kalikan dengan negatif 1, maka tanda kurang berubah menjadi lebih. Maka 4x lebih dari 7, sehingga x-nya lebih dari 7/4. Ini sifat kedua. Sifat kelima. Nah, kenapa sifat ketiga dan keempat tidak dibahas? Karena itu sama aja dengan sifat pertama dan kedua. Sekarang lanjut sifat kelima. Jika mutlak fx kurang dari mutlak gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Artinya apa? Ketika kita menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini, maka kedua ruas harus dikuadratkan. Contoh, mutlak 2x dikurang 1 kurang dari mutlak x kurang 5. Nah, berdasarkan sifatnya maka kedua ruas dikuadratkan. Maka 2x kurang 1 kuadrat dikurang x kurang 5 kuadrat. 2x kurang 1 kuadrat artinya 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. X kurang 5 dikali X kurang 5. Nah, untuk perkalian ini dikali silang ya teman-teman semua. Dirasakan ini pelajaran SMP yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Jadi hasil perkalian silang dari 2x min 1 dikali 2x min 1 ini adalah 4x kuadrat min 2x min 2x plus 1. Nah, kalau teman-teman lupa, caranya seperti ini. 2x dikali 2x hasilnya 4x kuadrat. 2x dikali min 1 artinya negatif 2x. Negatif 1 dikali 2x hasilnya min 2x. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya positif 1.
Nah, untuk yang X min 5 dikali X min 5 ini sama ya dengan yang ini. Nah, setelah sampai di sini kita harus mencari suku yang bisa dioperasikan. Untuk di ruas kiri, apakah ada temannya untuk X kuadrat? Tidak ada, berarti tetap turun 4X kuadrat. Kemudian yang 2X ada temannya yang sama-sama punya X. Ini berarti negatif 2X kurang 2X hasilnya negatif 4X tambah 1. Kemudian kurang dari, nah ini X kuadrat tidak ada teman ya, berarti tetap diturunkan. Min 5X dikurang 5X hasilnya min 10X tambah 25. Nah setelah itu antara ruas kiri dan ruas kanan kita satukan, sehingga nanti kita akan mencari temannya yang sejenis untuk kita operasikan. Berarti 4X kurang 2 ini sejenis dengan X kurang 2, karena dia positif pindah jadi negatif X kurang 2. Negatif 4X kemudian ditambah 10X, karena dia negatif ya, turun jadi 10X. Positif 1 kemudian negatif 25 kurang dari 0 ya. Kemudian ini 4X kurang 2, 4X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 3X kuadrat, kemudian tambah 6X kurang 24 kurang dari 0. Nah, karena ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara membagi 3. Setelah dibagi 3 maka pertidaksamaan kuadratnya menjadi X kuadrat tambah 2X kurang 8 kurang dari 0. Nah setelah ini baru deh kita cari faktornya. Ini mencari faktor pelajaran SMP kelas 9 ya. Cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya negatif 8, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Berarti angkanya adalah positif 4 dan negatif 2. 4 dikali negatif 2 kan negatif 8. 4 ditambah negatif 2 kan hasilnya positif 2. Makanya faktornya itu adalah X plus 4 dikali X min 2 kurang dari 0. Nah, setelah ini kita harus cari nilai X pembuat 0 untuk menentukan batasan intervalnya. Berarti untuk X tambah 4 pembuat 0-nya adalah negatif 4. Untuk X kurang 2 berarti pembuat 0-nya adalah 2. Jadi antara 2 dengan negatif 4 mana yang lebih besar? Lebih besar 2, maka 2 di sebelah kanan dan negatif 4 agak ke sebelah kiri. Nah, untuk menentukan intervalnya, perhatikan teman-teman semua. Di sini ada positif, di sini ada negatif, ada positif. Datangnya dari mana gitu? Ya. Dan di sini juga ada bulatan tidak penuh dan juga tidak penuh. Maksudnya apa gitu loh? Di sini perhatikan, ini tandanya tidak ada sama dengan, maka bulatannya kosong. Tanda positif, negatif, positif dapatnya dari mana? Kita ambil angka di sebelah kanan 2. Yaitu paling dekat adalah 3. 3 itu kita ganti nilainya dengan yang di sini boleh dan sini boleh. Artinya nilai X-nya kita ganti dengan 3. Kita coba di sini. 3 tambah 4 hasilnya 7. 3 kurang 1 hasilnya 3 kurang 2 hasilnya 1. Positif sama-sama positif kan? Positif dikali positif hasilnya positif. Makanya di sini positif. Biasanya kalau di sini positif dia akan selang-seling positif, negatif, positif. Ya. Nah, namun harus teman-teman uji cobakan aja lagi nanti kalau misalkan pengen diujikan. Kenapa bisa negatif? Berarti ambil angka di antara negatif 4 dan 2. Misalkan ambil angka 0 boleh. Substitusikan ke sini. Apakah dia bernilai negatif atau tidak. Ya. Nah, kemudian tanda pertidaksamaannya ini adalah tanda kurang dari. Makanya garisnya ini mengarah ke negatif. Ini negatif kan? Makanya dia mengarah ke negatif. Kemudian untuk menentukan batasan intervalnya, perhatikan. Dari titik 4, garis yang ini mengarah ke kanan. Berarti X lebih dari negatif 4. Kemudian dari titik 2 mengarah ke kiri. Berarti X kurang dari 2. Nah, itulah batasan intervalnya. Oke, lanjut teman-teman. Untuk sifat ke-6 ini sama dengan sifat ke-5 tadi. Yang berbeda hanya sifatnya. Kalau yang tadi kurang, yang ini lebih. Ya. Jadi pengerjaannya sama seperti yang sifat sebelumnya. Yang membedakan tandanya saja, tanda pertidaksamaannya. Kalau kita masuk ke dalam contoh, mutlak 4X dikurang 1 lebih dari mutlak 3X kurang 6. Artinya 4X kurang 1 ini dikuadratkan, begitu juga dengan 3X kurang 6 dikuadratkan. Sehingga setelah kita kuadratkan dan kita kali silangkan, maka hasilnya adalah 16X kuadrat dikurang 8X tambah 1 lebih dari 9X kuadrat kurang 36X tambah 36. Oke? Nah, setelah itu disatukan antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga setelah disatukan kita cari yang sejenis untuk kita operasikan. Berarti hasil dari operasi sejenis hasilnya itu 7X kuadrat tambah 28X dikurang 35 lebih dari 0.
Masih besar angka koefisiennya? Masih. Berarti harus kita kecilkan lagi. Sama-sama kita bagi 7 ya, sehingga hasilnya x kuadrat tambah 4x dikurang 5 lebih dari 0. Nah, cari lagi faktornya. Cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Berarti angkanya 5 dan negatif 1. Sehingga faktornya itu x plus 5, x min 1. Setelah itu apa? Cari x pembuat 0. Dapat nilai x-nya itu negatif 5 dan 1. Kita cari nih. Nah, perhatikan. Di sini sebenarnya bulatannya kosong ya, Nah, ambil angka di sebelah kanan 1 yang paling dekat yaitu 2. 2 kita operasikan ke sini. 2 tambah 5 7 positif, berarti 2 kurang 1 1 positif, berarti positif kali positif hasilnya positif dan negatif positif. Biasa mengikut ya teman-teman, selang-seling dia. Namun kalau teman-teman pengen ujikan lagi silakan. Nah, tandanya itu lebih, berarti dari titik 1 atau negatif 5 itu mengarah ke positif. Nah, dan untuk batasan intervalnya kita lihat lagi. Dari titik 1 dia garisnya ini mengarah ke kanan, berarti x lebih dari 1. Kalau dari negatif 5 garisnya ini ke kiri, berarti x kurang dari negatif 5. Nah, inilah batasan intervalnya. Oke, dilanjutkan dengan sifat ke-9. Jika mutlak fx kurang dari gx, nah gx-nya tidak ada tanda mutlak, maka fx kurang dari gx dan fx lebih dari negatif gx. Contoh, mutlak 2x tambah 5 kurang dari x tambah 4. Berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah fx kurang gx. Berarti 2x tambah 5 kurang dari x tambah 4. Maka kita satukan nih yang sama-sama punya x. Berarti 2x ini positif pindah jadi negatif x. Kurang dari 4 turun 4 ini positif 5 berarti kurang 5. Sehingga 2x kurang x hasilnya x, 4 kurang 5 negatif 1. Maka x kurang dari negatif 1. Next, untuk fx lebih dari negatif gx. Berarti 2x tambah 5 lebih dari min dalam kurung x tambah 4 ya. 2x tambah 5 lebih dari, nah ini negatif kalikan ke dalam, berarti negatif kali x, negatif kali positif 4 hasilnya negatif 4. Maka setelah itu kita satukan nih yang sama-sama punya x dan yang tidak sama-sama punya x. Berarti 2x tambah x. Ini ya, negatif pindah jadi positif. Negatif 4 turun, positif 5 pindah jadi negatif 5. Maka 3x lebih dari negatif 9. Sehingga nilai x-nya negatif 9 bagi 3 hasilnya negatif 3. Sehingga untuk batasan intervalnya adalah x lebih dari negatif 3 kurang dari negatif 1. Itu sifat ke-9. Kemudian sifat ke-10 yang berubah adalah tandanya saja. Kalau yang tadi kurang berarti ini lebih. Maka fx lebih dari jika mutlak fx lebih dari gx, maka fx lebih dari gx atau fx kurang dari negatif gx. Jadi teman-teman tinggal ngikutin sifatnya ini aja. Maka contohnya mutlak 4x kurang 3 lebih dari 2x tambah 9. Sehingga 4x kurang 3 lebih dari 2x tambah 9 ya. Kita satukan nih yang sama-sama punya x, berarti 4x kurang 2x lebih dari 9 tambah 3, maka 2x lebih dari 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6, sehingga x lebih dari 6. Kemudian 4x kurang 3 kurang dari negatif 2x tambah 9. Jadi dikurung ya, fungsinya dikurung. Karena dia negatif ini kepunyaan gx ya, bukan kepunyaan 2x saja, tapi kepunyaan 2x tambah 9. Makanya supaya dia negatif ini kepunyaan sama-sama maka dikurung. Setelah itu yang negatif ini kalikan ke dalam, sama kayak sifat 9. Berarti negatif 2x, negatif kali positif, negatif 9. Sehingga kita satukan yang sama-sama punya x, berarti 4x ditambah 2x kurang dari negatif 9 pindah jadi positif 3. Sehingga 6x kurang dari negatif 6 dan nilai x berubah menjadi x kurang min 6 bagi 6, x kurang dari 1. Sehingga batasan intervalnya adalah x lebih dari 6 atau x kurang dari negatif 1. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami.